Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak sahabat SD, sudah siap dan semangat ya untuk belajar bersama Pak Purwana? Kali ini kita akan belajar pembelajaran yang ke-1 dari tema 4 subtema yang ketiga. Sebelum kita mulai pembelajarannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Anak-anak sahabat SD, membuka jendela kamar di pagi hari merupakan salah satu cara menjaga kesehatan. Karena dengan membuka jendela akan terjadi pertukaran udara. Udara di kamar akan menjadi sejuk dan segar, sehingga kita bisa menghirup udara yang segar di dalam kamar. Selain itu, masih banyak cara lain yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan. Mari kita pelajari bersama bagaimana cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan, terutama kesehatan organ peredaran darah. Anak-anak sahabat SD, adakah di antara kalian yang hobi bersepeda? Bersepeda itu merupakan hobi yang sangat menyenangkan, selain itu juga menyehatkan. Tahukah kalian bahwa bersepeda santai dapat menjaga kesehatan organ peredaran darah, terutama jantung? Mari kita baca artikel berikut ini. Sebagaimana ditegaskan dalam sebuah penelitian di Inggris, tepatnya di British Medical Association, bahwa bersepeda sejauh 20 mil dalam seminggu akan mengurangi resiko penyakit jantung koroner sebesar 50%. Bersepeda dengan santai akan mengatur detak jantung sehingga otot-otot jantung bekerja dengan baik. Jantung sangat berperan dalam peredaran darah manusia, yaitu sebagai pemompa darah. Selain jantung, organ peredaran darah manusia lainnya adalah pembuluh darah. Pembuluh darah manusia memiliki fungsi sebagai pengangkut makanan dan berbagai zat sisa-sisa metabolisme tubuh. Pembuluh darah dan jantung bertanggung jawab untuk mengalirkan darah yang mengandung nutrisi, oksigen, hormon, dan gas-gas lain. Organ peredaran darah manusia dapat mengalami gangguan oleh penyakit maupun berbagai kelainan, di antaranya jantung koroner. Oleh karena itu, jantung perlu dijaga kesehatannya. Apa itu jantung koroner? Jantung koroner merupakan penyakit jantung yang disebabkan oleh tersumbatnya arteri koroner, yaitu pembuluh yang menyuplai darah ke jantung. Penyumbatan pembuluh tersebut dapat terjadi karena adanya endapan lemak, terutama berupa kolesterol pada lapisan dalam dinding pembuluh. Penyumbatan pembuluh arteri dikenal dengan istilah arteriosklerosis. Menarik bukan artikel tersebut? Dari artikel tersebut, sekarang kita tahu bahwa untuk mengurangi resiko atau mencegah penyakit jantung koroner dapat kita lakukan dengan cara bersepeda santai. Selain jantung koroner, masih banyak penyakit yang dapat mengganggu organ peredaran darah manusia. Organ peredaran darah memegang peranan penting dalam kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, sudah seharusnya setiap orang menjaga dan mencegah terjadinya gangguan-gangguan terhadap organ peredaran darah dalam tubuh. Bagaimanakah caranya? Cara paling mudah dan murah tanpa biaya dalam menjaga dan mencegah terjadinya gangguan-gangguan organ peredaran darah manusia, yaitu dengan bersepeda santai.
Namun, selain itu, masih banyak cara lain yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan organ peredaran darah dalam tubuh. Apa sajakah itu? Mari simak bacaan berikut ini. Peredaran darah juga sangat erat kaitannya dengan kerja dari jantung. Semakin baik kondisi jantung, maka peredaran darah di dalam tubuh juga menjadi semakin baik. Namun demikian, tidak semua orang memiliki kondisi peredaran darah yang normal dan dapat berfungsi dengan baik. Ada beberapa orang yang memiliki kelainan dan juga penyakit yang berhubungan dengan peredaran darah mereka. Ada beberapa penyebab yang menjadi faktor timbulnya penyakit yang berhubungan dengan peredaran darah manusia. Beberapa penyebab yang dimaksud seperti faktor keturunan, obesitas, pengaruh timbulnya suatu penyakit kronis, gaya hidup tidak sehat, dan karena asap rokok baik pada perokok aktif maupun perokok pasif. Berdasarkan penyebab yang ada, kamu tentunya bisa mengidentifikasi cara mencegah timbulnya penyakit seperti berikut. Berolahraga secara teratur, tidur yang cukup, atur pola makan yang baik, hindari asap rokok baik sebagai perokok aktif maupun perokok pasif. Itulah beberapa cara untuk mencegah timbulnya gangguan-gangguan pada organ peredaran darah secara umum berdasarkan penyebab-penyebabnya. Sekarang, mari kita cari tahu contoh penyakit yang bisa mengganggu organ peredaran darah manusia beserta cara pencegahannya. Anemia. Anemia dapat dicegah dengan cara mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung zat besi. Hipertensi. Hipertensi dapat dicegah dengan cara menghindari makanan yang mengandung lemak, kolesterol, dan kadar garam tinggi. Hipotensi. Hipotensi dapat dicegah dengan cara mengkonsumsi makanan yang bergizi, khususnya makanan yang memiliki kadar garam. Leukemia. Leukemia dapat dicegah dengan cara mengurangi konsumsi makanan cepat saji serta makanan yang dimasak dengan cara digoreng atau dibakar. Varises. Varises dapat dicegah dengan cara olahraga secara teratur, mengusahakan agar berat badan selalu seimbang, dan menghindari berdiri terlalu lama. Pada dasarnya, faktor penyebab timbulnya penyakit dapat diminimalisasi dengan cara mencegahnya. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Itulah slogan kesehatan yang sering kita dengar. Apa makna slogan tersebut? Tentu saja, slogan tersebut berisi nasihat. Adapun makna dari slogan tersebut adalah diharapkan kita dapat mencegah timbulnya faktor yang dapat menyebabkan terjangkitnya penyakit. Mencegah lebih baik daripada mengobati penyakit yang terlanjur menjangkit tubuh kita. Nasihat bagi masyarakat secara umum bisa dilakukan melalui berbagai media seperti melalui slogan. Selain itu, nasihat bisa disampaikan melalui pantun seperti berikut. Indahnya persahabatan, saling menjaga dan menghormati. Jagalah kesehatan badan, jangan sampai mengobati. Anak-anak sahabat SD, masih ingatkah kamu dengan bagian-bagian pantun? Untuk mengingatkan lagi, mari simak pantun berikut ini, kemudian identifikasi bagian-bagian pada pantun tersebut. Memang indah bunga selasih, selasih bunga tanpa getah.
Lingkungan asri juga bersih, belajarnya nyaman, hatinya betah. Jenis pantun. Pantun di atas termasuk jenis pantun nasihat. Jumlah bait. Pantun di atas terdiri dari 1 bait. Jumlah baris-baris. Pantun di atas terdiri dari 4 baris. Jumlah suku kata tiap baris. Baris 1, 9 suku kata. Baris 2, 9 suku kata. Baris 3, 10 suku kata. Baris 4, 11 suku kata. Sampiran pantun. Sampiran pada pantun adalah baris ke-1 dan ke-2, yaitu memang indah bunga selasih, selasih bunga tanpa getah. Isi pantun. Isi pantun di atas adalah baris ke-3 dan ke-4, yaitu lingkungan asri juga bersih, belajarnya nyaman, hatinya betah. Bunyi akhir atau sajak pantun. Pantun di atas bersajak A, B, A, B. Sekarang giliran kalian. Coba perhatikan pantun berikut ini, kemudian identifikasi bagian-bagian pada pantun tersebut seperti contoh tadi. Demikian pembelajaran 1 dari tema 4 subtema 3. Untuk mengukur pemahaman terhadap materi yang sudah kita bahas, kalian dapat mengerjakan latihan soal yang ada pada deskripsi video ini. Tetap semangat, rajin belajar, rajin beribadah, jadilah generasi penerus bangsa yang cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.